Tragedi menyeramkan memang mempunyai tempat tersendiri. Kali ini Serba-Serbi Jari akan menceritakan kisah lama yang dipercayai sebagian orang sebagai kisah nyata, di mana ada sebuah desa yang diteror hantu pocong yang konon katanya tengah mencari keadilan. Bahkan masih dipercayai sampai sekarang ya, masih dipercaya pada waktu-waktu tertentu pocong ini masih menampakkan diri hingga menjadi urban legend di sebuah desa. Lantas bagaimana cerita selanjutnya? Oke Besti, simak videonya sampai selesai ya. Selamat datang di channel Serba-Serbi Jari, channel yang berisi tentang konten mewarnai pasir warna dan dipadukan dengan sebuah cerita. Oke, aku mulai ceritanya ya. Sukowati, yaitu wanita berusia 23 tahun yang merupakan anak tunggal. Pada kala itu ayahnya baru saja meninggal 1 bulan yang lalu. Sedangkan ibunya sudah dulu meninggal ketika Sukowati berumur 8 tahun. Sukowati tinggal bersama neneknya. Menurut warga desa, Sukowati merupakan kembang desa di sana. Selain cantik, Sukowati juga dinilai pribadi yang cerdas, ramah, santun, dan religius. Pada tahun itu Sukowati baru saja lulus SMA dan setelah lulus Sukowati bekerja di kantor kelurahan setempat. Sukowati sempat beberapa kali dilamar pemuda di desanya, baik dari tetangga sampai pemuda luar kota, dari orang kaya sampai orang biasa. Cukup banyak yang melamar Sukowati, namun Sukowati tetap saja menolaknya, padahal pada waktu itu kondisi neneknya semakin menua. Warga desa pun tahu kalau Sukowati itu mempunyai hubungan spesial dengan pemuda yang bernama Bondan. Hubungan itu terjalin sejak awal masa SMA. Tapi sepertinya nenek tidak setuju dengan hubungan itu, meski Bondan adalah anak orang kaya tapi terkenal kasar dan juga urakan. Nenek berulang kali mengingatkan dan memberi nasihat kepada Sukowati, tapi mereka berdua justru menjalin hubungan dengan diam-diam. Ayah Bondan sendiri sepertinya juga tak menyukai Sukowati dan tidak setuju hubungan mereka. Usut punya usut, ternyata kakek Bondan dan kakek Sukowati zaman dulu merupakan lawan politik, yaitu mereka sama-sama memperebutkan kursi jabatan lurah. Pada saat itu, kakek Sukowati lah yang memenangkan jabatan itu, sedangkan kakek Bondan yang kalah merasa dicurangi. Seiring berjalannya waktu, hubungan asmara Bondan dan Sukowati pun semakin menjadi. Seiring menuanya nenek, Sukowati pun harus bekerja sendiri untuk mencukupi kebutuhannya. Namun sayangnya, di akhir tahun 1974, Bondan justru menikah dengan wanita lain. Wati sebenarnya tahu tentang perjodohan Bondan dan wanita itu, tapi Bondan sudah berjanji bahwa dia tidak akan menikah dengan wanita lain selain Sukowati. Namun bukan hanya masalah itu, konon katanya Sukowati tengah hamil waktu itu, dan akibat depresi karena hal ini, Wati kerap mengurung diri, dan warga tak pernah melihat Wati lagi sejak pernikahan Bondan. Wati juga keluar dari pekerjaannya dan tak bekerja lagi pada saat itu, hingga beberapa bulan kemudian, di pertengahan tahun 1975, para tetangga mulai bertanya-tanya, kenapa nenek tak kelihatan berjemur di depan rumah seperti biasanya, dan kenapa Sukowati juga sama sekali tak pernah terlihat. Tetangga pun mulai basa-basi untuk menengok nenek. Rumah diketuk tapi tak ada jawaban. Karena dari depan pintu tercium bau busuk, ia pun mengajak beberapa orang warga untuk masuk. Sebenarnya pintu juga tidak terkunci, sehingga langsung saja warga masuk untuk melihat keadaan nenek. Di dalam kamar nenek, beliau terbaling di ranjang, dan ketika salah satu warga masuk, terlihat nenek seperti ingin terberanjak. Nenek seperti ingin bangun sambil menggerakkan jemarinya. Nenek Sukowati juga sempat berbicara, namun para warga tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Ketika warga menanyakan di mana Sukowati, tiba-tiba nenek menangis sambil menunjuk-nunjuk kamar sebelah, yaitu kamar Sukowati. Warga pun bergegas menuju kamar Sukowati dan mereka pun membuka pintu kamarnya. Ternyata pintu kamarnya terkunci dari dalam. Bau busuk sudah mulai menyengat. Warga pun langsung mendobrak pintu kamar Sukowati. Benar saja, ternyata Sukowati sudah menggantung diri dengan sarung yang dikaitkan pada kayu penopang atap.
Jasadnya bahkan sudah menggelembung dan mengeluarkan cairan. Perutnya juga kelihatan seperti orang hamil yang kurang lebih berusia 6 bulan. Gegerlah satu desa waktu itu. Sang bunga desa ditemukan tewas gantung diri. Singkat cerita, setelah jenazah dimakamkan, muncullah kejadian-kejadian aneh yang terjadi di desa tersebut. Desa makin mulai mencekam dan kebanyakan warga tak berani keluar setelah maghrib. 3 hari setelah kematian Sukowati, banyak warga yang bersaksi bahwa mereka telah melihat pocong yang mereka yakini itu adalah sosok Sukowati. Ada seorang pemuda, sebut saja namanya Edi. Karena listrik waktu itu belum merata, jadi 1 meteran listrik dibagi 3 rumah. Karena watt masih minim, jadi lampu hanya bisa sampai jam 8 malam. Setelahnya lampu minyak menjadi penerang selanjutnya. Jadi terbayang gak sih bagaimana gelapnya jalan waktu itu? Pokoknya ngeri banget kan Besti? Oke, aku lanjut ceritanya ya. Nah, pada malam itu sekitar jam 12 malam, Edi terbangun karena ingin buang air besar. Sebenarnya Edi tak berani keluar. Walaupun sudah ditahan sekuat tenaga, hasrat itu tak bisa lagi dibendung. Karena waktu itu tiap rumah tak punya kamar mandi, Edi harus berjalan 50 meter untuk menuju MCK. Sambil membawa senter, Edi setengah berlari. Edi berlari menuju ke jamban. Sesampainya di sana, Edi bertemu dengan Pak Sastro. Mereka pun saling jongkok bersama. Jamban kala itu tak beratap, pembatasnya saja hanya dengan kain tipis. Jadi di sana ada 3 jamban ya. Edi itu yang paling pojok dan Pak Sastro itu jamban yang paling tengah. Waktu itu Edi mengajak bercerita, tapi tak ada sautan dari Pak Sastro, hanya terdengar suara hisapan rokok saja. Edi kembali mengajak bercerita, tapi tak ada respon juga. Setelah lampu senter dinyalakan, ternyata tak ada orang siapapun di sana. Edi pun langsung ketakutan hingga lupa apakah saat itu dia sudah cebok atau mungkin belum. Dia langsung berlari menuju rumah sambil meminta tolong. Edi berteriak sangat kencang sampai di depan rumah. Dia terpeleset lalu terjatuh dan terlihat remang-remang. Saat ia mencoba berdiri, ia melihat sosok putih di depan rumah tetangganya. Awalnya ia kira itu karung beras, tapi sosok itu bergerak-gerak mengendap-endap di depan pintu. Edi pun meraih senter dan ketika ia soroti, ternyata sosok itu pocong dan menurutnya setengah tersujud dan kepalanya itu dihentak-hentakan ke pintu rumah tetangganya. Wow, ngeri banget kan Besti? Cerita nyata yang membuat bulu kuduk berdiri. Semoga arwah Sukowati tenang di sana. Oke Besti, terima kasih ya untuk Besti-Besti semua yang sudah menemani aku menggambar, mewarnai dengan pasir dan bercerita. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Serba-Serbi Jerry, jangan lupa dukung selalu channelnya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih.